must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yeah. Halo semuanya, selamat datang kembali di episode ketiga. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas teori konspirasi tentang apa, Liv? Nah, di episode kali ini, Zar, kita akan membahas sebuah benua yang paling dingin nih, Zar, yang berada di bumi selatan. Wah, benua apa itu, Liv? Benua tersebut adalah Antartika. Percaya atau tidak, mari kita bahas di Kamar Konspirasi. Jadi sebenarnya Antartika itu apa sih, Liv? Nah, jadi Antartika itu, Zar, adalah sebuah benua yang tertutup oleh es yang berada di bumi selatan. Nah, benua ini, Zar, dia itu dikepung oleh 3 samudra, Zar, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Nah, bahkan 98% dari benua tersebut, Zar, sudah tertutup oleh es. Serius? Jadi hampir semua bagiannya cuma ketutupan es doang? Nah, bener banget, Zar. Bahkan suhu paling dinginnya di sana itu mencapai minus 90 derajat. Aku pernah dengar teori katanya di bawah Antartika itu ada dunia lain. Itu benar nggak sih, Liv? Nah, bener banget, Zar. Jadi itu adalah sebuah teori yang cukup terkenal juga nih, Zar. Nama teori tersebut adalah Hollow Earth. Nah, dalam teori tersebut, katanya di tengah benua Antartika tersebut terdapat lubang besar, Zar, yang menuju dunia bawah tanah. Nah, ada yang bilang di dalam lubang besar itu terdapat hutan yang sangat luas, Zar, pohon-pohon yang sangat besar, bahkan hewan-hewan yang sudah tercatat punah pun masih ada di sana. Wah, kayak Jurassic Park versi bawah tanah dong, Liv. Nah, bener banget. Bahkan ada yang bikin rame soal ini, Zar, yaitu film Ice Age. Di dalam film Ice Age, di situ memvisualisasikan bagaimana Hollow Earth itu terbentuk. Tapi emang pernah ada yang lihat langsung, Liv? Nah, jadi ada seorang penjelajah, Zar, namanya Richard Byrd. Dia mengaku pernah melewati benua Antartika tersebut, dan dia mengatakan kalau di tengah benua Antartika tersebut terdapat lubang besar, dan dia mengaku kalau dia pernah melihat hutan tersebut berisi dengan hewan-hewan yang sudah punah tersebut juga. Kalau teori soal peradaban hilang tuh kayak gimana, Liv? Gue pernah sempat lihat di internet ada foto piramida di Antartika. Nah, bener banget, Zar. Jadi, ada teori yang bilang kalau benua Antartika itu dulunya adalah sebuah kehidupan yang makmur sebelum diselimuti oleh es. Terus ada yang bilang juga katanya benua Antartika tersebut dulunya adalah asal peradaban Atlantis. Terus kenapa banyak yang mengira bahwa itu Atlantis, Liv? Nah, jadi kenapa banyak yang bilang itu adalah Atlantis? Soalnya ada peneliti yang sudah menemukan fosil-fosil pohon yang berumur sudah ribuan tahun, Zar. Bahkan ada juga fosil-fosil hewan aneh yang belum sempat masih dijelaskan. Oh gitu, tapi bentuk piramidanya itu asli atau cuma ilusi, Liv? Nah, soal bentuk piramida tersebut, ahli geologi mengatakan kalau bentuk piramida yang terlihat pada foto tersebut itu dibentuk oleh akibat cuaca ekstrim di benua Antartika. Nah, jadi ahli geologi mengatakan bahwa foto piramida tersebut merupakan sebuah gunung tanduk, Zar. Kenapa bisa berbentuk piramida? Karena terjadi sebuah erosi karena cuaca ekstrim di sana. Tapi bentuknya terlalu rapi ya. Cuma kalau buat untuk kebetulan, kalau dari sisi ilmiahnya sendiri gimana, Liv? Nah, secara ilmiah, benua Antartika itu unik banget, Zar. Benua tersebut tidak dimiliki oleh negara manapun. Bahkan para peneliti yang ingin meriset benua tersebut perlu melalui perjanjian internasional. Dan juga cuaca benua Antartika yang sangat ekstrim tidak memungkinkan para peneliti atau orang berlama-lama di sana. Jadi itu alasan kenapa banyak misteri yang belum kebuka ya, Liv? Nah, bener banget, Zar. Karena cuaca yang ekstrim, benua tersebut sangat sulit dijelajahi secara menyeluruh. Soal Richard Byrd tadi, yang mengatakan soal dia mengaku bahwa melihat lubang besar di Antartika, ada yang mengatakan kalau Richard Byrd tidak benar-benar melewati Antartika, melainkan dia menyasar ke arah lain. Jadi kasusnya kayak segitiga bermuda gitu ya? Bahkan manusia juga berperan. Nah, bener banget, Zar. Jadi menurut kalian Antartika itu cuma benua es biasa atau gerbang menuju dunia lain yang ada di sana? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk kita lanjutkan lagi episode berikutnya. Jangan lupa juga ingin bahas apa di kolom komentar untuk selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.